أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebelum kita melanjutkan materi kita, yaitu isbat ru'yatillah, yaitu di antara akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di dalam surga ataupun di hari kiamat. Saya ada sedikit pertanyaan ya ikhwan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dijawab. Pertanyaan ini adalah perantara pertanyaan berikutnya. Ketika kita bangun rumah ya ikhwan, barakallahu fikum, peletakan kloset rumah itu berdasarkan kesepakatan keluarga atau berdasarkan bimbingan sunnah ya ikhwan? Berdasarkan bimbingan sunnah. Padahal kloset loh itu. Kalau istri kita mengatakan saya ingin kloset menghadap ke sini, anak satu mengatakan menghadap sini, diterima apa enggak kira-kira? Enggak diterima. Kenapa? Sudah ada ketentuannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu yang saya inginkan, barakallahu fikum ya ikhwan, dengan pertanyaan ini, bahwa agama kita ini adalah agama yang sangat sempurna. Masalah toilet, kloset mau menghadap kemana diatur. Peletakan kloset di dalam rumah yang kita bangun bukan berdasarkan hasil musyawarah, tapi bimbingan. Yang saya inginkan, barakallahu fikum ya ikhwan, saya ingin memberikan catatan bahwa banyak kita kaum muslimin lalai dalam cara memilih pemimpin. Padahal itu lebih besar daripada peletakan kloset. Bahkan itu adalah lebih beresiko. Kadang-kadang dalam satu rumah, padahal sudah ngaji, kadang musyawarah, saya mau milih ini, saya mau milih ini, saya mau milih ini. Akhirnya karena nggak ada titik temu, udah pilihan masing-masing. Salah kita. Ada yang pokoknya milih yang yang merakyat aja lah. Salah. Lah kalau peletakan kloset saja sudah diatur dalam agama kita, jelas peraturan itu pun sudah lebih ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Antum bisa buka itu, Al-Baqarah ayat 247. Bani Israel memohon kepada Nabi mereka Syamuel untuk menunjukkan salah satu orang untuk memimpin mereka. Kata Syamuel alaihi salam, "Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malikan." Kata Syamuel, Allah Azza wa Jalla telah memilih untuk kalian untuk menjadi pemimpin kalian. Kepala kalian adalah Talut. Bani Israel protes. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Protesnya Bani Israel, apa kelebihan Talut sehingga dia harus menjadi pemimpin kami? Dia bukan dari bangsawan, dia bukan orang kaya, orang miskin. Ada yang mengatakan padahal dalam sebagian riwayat Israiliyat kerjanya dia adalah penggembala, kerjanya itu pun bukan milik dia. Ada bahkan mengatakan kerjanya dia adalah dabbag, tukang samak kulit, miskin intinya.
Sehingga Bani Israel protes, gimana mungkin orang miskin kok bisa jadi pemimpin, bukan bangsawan pula. Apa kata Samuel? Innallaha astafahu alaikum. Kata Samuel, ini adalah pilihan Allah. Dan bukan pilihan saya, pilihan Allah. Tetapi Allah Azza wa Jalla memilih karena ada kriteria tertentu yang pantas untuk memimpin. Apa kriterianya? Kata Samuel, wazadahu alaikum bastatan fil ilmi wal jism. Allah Azza wa Jalla memilih, enggak sembarang memilih Talut sekalipun dia miskin, bukan bangsawan, tetapi ada dua kriteria yang pantas dipilih, yang dimiliki oleh Talut sehingga pantas dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kriterianya? Memiliki ilmu, memiliki keilmuan, memiliki pendidikan, memiliki wawasan tentang strategi perang, tentang ini semuanya, keamanan dan lain sebagainya. Ditambah lagi wazadahu alaikum bastatan fil ilmi wal jism. Ditambah lagi dia adalah orang yang bodinya meyakinkan, perawakannya meyakinkan. Jadi di sini maksud saya pertanyaan tadi, kalau kita di dalam agama Islam itu cuman pasang kloset aja bukan berdasarkan musyawarah, padahal itu cuman kloset rumah yang nantinya untuk tempat buang kotoran, enggak boleh berdasarkan kesepakatan karena sudah ada bimbingannya. Maka kita barakallahu fikum sebagai umat muslim jangan sampai melanggar agama kita tanpa kita sadari. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir ayat ini? Wa minha huna yanbaghi lil malik. Maka berdasarkan ayat ini kata beliau, maka sepantasnya seorang pemimpin, yanbaghi lil malik an yakuna dha ilmin, maka seyogianya seorang pemimpin itu adalah orang yang berilmu. Berilmu bukan masalah agama, kecuali kalau kita memilih pemimpin pesantren, memilih MUI, nah itu benar-benar dia agama, karena apa? Bidangnya agama. Tapi kalau itu adalah negara, maka punya ilmu barakallahu fikum. Yang sangat penting adalah ilmu bagaimana menata negara, bagaimana mengamankan negara, bagaimana dan bagaimana. Karena memilih pemimpin adalah memilih wibawa bangsa dan harga diri bangsa. Itu yang perhatikan. Kemudian yang kedua kata beliau, wa syaklin hasan. Dan juga yang kedua bahwa sepantasnya seorang pemimpin itu adalah memiliki perawakan yang indah, body yang bagus, wa quwwatin fi nafsihi, dan juga memiliki kekuatan fi nafsih, pada kekuatan hati, kesabaran, mau dia dimaki, mau dia dicela, mau dia di apa, kuat, tegar, wa badanihi, dan juga kuat fisiknya. Kenapa? Udah ada bimbingan ulama, udah ada bimbingan Al-Quran. Maka kita nggak bisa kemudian semaunya kita, saya mau tentukan pilihan. Bahkan ada lagi yang menentukan pilihan berdasarkan serangan fajar. Astagfirullahaladzim. Berubah total karena serangan fajar. Ini kan 5 tahun ke depan. Serangan fajar 100 itu kan serangan, artinya nasib bangsa kita gadaikan pada 100.000. Kita berbicara seperti ini bukan karena kita ikut partai, ikut politis, nggak ada, nggak pernah berpartai, nggak pernah ikut ini. Kita berbicara sebatas dalil dan syariat, sebatas agama kita berbicara, bukan menganjurkan, mengarahkan, nggak ada. Ini agama. Kita mengarahkan kaum muslimin, tolong jangan sampai kita melanggar agama kita tanpa kita sadari. Kalau peletakan kloset pada saat kita bangun rumah saja bukan berdasarkan kesepakatan, apalagi pilihan untuk kepala. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Maminha huna, dari ayat ini sepantasnya seorang pemimpin, seorang penguasa itu adalah yang memiliki wawasan luas, memiliki ilmu yang luas, dan berbodi yang indah, berperawakan, berpenampilan yang bagus, dan kuat fisiknya, badannya dan hatinya. Yang kedua dalam surat Al-Qasas ayat 26. Ayat 26 cerita tentang Nabi Musa.
ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi dari Mesir, kemudian dia melintasi suatu kaum yang sedang memberi minum ternak mereka. Ada dua orang wanita yang duduk menjauh dari kerumunan laki-laki. Ditanya oleh Nabi Musa, ma khatbukuma, kenapa kalian kok enggak minumin? Qalata la nusqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Kata dua orang wanita ini, kami tidak berani berdesak-desakan dengan laki-laki. Kami akan menunggu selesai kaum pria meminumkan ternak mereka, baru kami minumkan. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam fasaqa lahuma. Nabi Musa mengangkat batu penutup sumur yang diangkat 10 orang, enggak kuat diangkat oleh Nabi Musa sendirian. Dua orang wanita ini melihat, ya subhanallah, pantas banget ini menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Pulang mereka cerita kepada ayah mereka, kami tadi melihat seorang laki-laki yang kriterianya begini-begini. Kata ayah mereka, panggil dia. Datanglah salah seorang putri Syuaib ini, memanggilnya. Kemudian inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Anda dipanggil ayah saya ke rumah untuk memberi upah atas bantuanmu. Kemudian berjalanlah Nabi Musa di belakang, sementara putri ini di depan. Sesekali angin berhembus meniup pakaian si putri Syuaib ini, tersingkap betisnya. Nabi Musa pun melihat, maka dia memanggil, kamu di belakang saya. Kamu di belakang saya di depan, biar saya enggak melihat Anda. Subhanallah. Kalau saya salah jalan, kamu teriakin saya atau kamu lempari saya dengan kerikil supaya saya bisa tahu mana yang benar. Kamu di belakang. Di belakang. Sampai di rumah Syuaib, Nabi Musa cerita, perkenalkan diri, cerita kenapa dia lari dari Mesir. Sementara cerita dan cerita, dua putrinya mengatakan, ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahku, enggak usah kelamaan cerita, angkat dia sebagai menantumu, kasih dia upah, nikahkan kita dengan dia. Salah satu dari kami nikahkan. Apa pilihan dua wanita ini kok bisa memilih Nabi Musa? Kata dua orang wanita ini, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahku, dia pantas untuk menjadi pemimpin kita, karena dia memiliki dua kriteria yang sangat kuat dan sangat amanah. Ayahnya tanya, anna laki hadha, dari mana kamu tahu? Kamu tahu dari mana kalau laki-laki ini kuat dan amanah kuat? Maka anaknya Syuaib pun cerita, dia kuat karena kita melihat sendiri bagaimana dia mengangkat batu yang diangkat 10 orang, enggak kuat dia sendirian. Yang kedua, dia sangat amanah karena pada saat saya menjemput dia untuk kemari, saya jalan di depan, ternyata kadang-kadang betis tersingkap, ketiup angin, pakaianku tersingkap, dia manggil saya untuk jalan ke belakang. Maka dari sini dua orang wanita ini menyimpulkan bahwa ini laki-laki sangat kuat fisiknya, badannya, dan sangat kuat amanahnya. Masya Allah. Coba kalau pemimpin seperti itu. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, agama kita ini sempurna dari segala sisi. Bahkan bukan hanya peletakan kloset itu tadi, tapi tata cara di dalam kloset pun diatur. Naam, tata cara membersihkan tinja kalau enggak ada air istijmar dengan batu, tata caranya 3 batu, sampai sedetail itu. Maka jangan merasa, jangan sampai barakallahu fikum kita melanggar hal-hal yang besar, yang kita bahkan kita merasa bahwa seakan-akan itu adalah pilihan kita. Bukan, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda mengatakan, afrasun nas thalatha. Orang yang paling kuat firasatnya itu ada 3. Yang pertama Abu Bakrin fi Umar. Yang pertama Abu Bakar, ketika beliau menyarankan kepada Rasulullah, menyampaikan firasatnya kepada Rasulullah tentang Umar, bahwa Umar kalau masuk Islam akan kuat, dan akhirnya Allah beri hidayah. Yang kedua sahibatu Yusuf. Yang kedua adalah wanita yang pernah menyarankan kepada suaminya untuk mengangkat Yusuf sebagai anak angkat mereka.
Akrimi apa namanya sahibu Yusuf, bukan, raja Mesir yang pernah berkata kepada istrinya, akrimi mathwa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kata raja Mesir kepada istrinya, muliakan anak ini Yusuf yang mereka beli dari kafilah Nabi Yusuf, muliakan karena bisa jadi besok hari dia akan bermanfaat untuk kita, atau bahkan mungkin kita bisa jadikan sebagai anak angkat. Ternyata benar. Yang ketiga, sahibatu Musa. Yang ketiga adalah wanita yang berfirasat kepada Nabi Musa. Dari dua ini tadi, dua-duanya terjadi. Jadi itu barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa agama kita sempurna, maka jangan kita melanggarnya sendiri. Jangan kita menganggap bahwa itu adalah semau kita, sesuka kita, bahwa itu adalah pilihan kita. Itu kan pilihan saya, suka-suka saya, salah. Sudah ada pilihan dalam Al-Quran. Sudah ada Allah Azza wa Jalla mengatur semua kok. Tayyib, itu sekedar muqaddimah barakallahu fikum ya ikhwan tentang masalah memilih kepemimpinan. Kita ambil atau kita kembali kepada kitab pembahasan kita, yaitu Usulul Iman, dan sekarang kita masuk kepada Itsbat Ru'yatillah Yaumal Qiyamati lil Mu'minin. Di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla akan dilihat oleh kaum mukminin kelak di hari kiamat. Dan ini adalah kenikmatan surga yang paling tinggi. Ya ahlal jannati, hal turiduna syai'an azidukum? Wahai ahlul jannah, maukah sesuatu, mau nikmat yang lain untuk saya berikan kepada kalian? Qalu ya Rabbana, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, membersihkan wajah kami? Mereka mengungkit, kurang apa lagi? Mereka merasa sudah semuanya. Fayukshaful hijab, maka kemudian tersingkaplah wajah. Fama utu syai'an, maka mereka kemudian melihat wajah Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak diberikan suatu nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling indah selain melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka kaum mukminin pada saat itu berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarah Usulul Iman, Al-Allamah Salih bin Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Ibrahim Al-Syekh mengatakan bahwasanya warru'yatu takunu fil arasat wa takunu fil jannah, dan melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat itu di dua tempat. Yang pertama fi arasatil qiyamah, ketika di hari kiamat. Yang kedua di dalam surga. Takunu fil arasati ammatan awalan lil jami', pada saat di arasatil qiyamah itu akan dilihat oleh semua. Thumma yuhjabu anha ahlun nifaq min hadhil ummah. Setelah itu kemudian dihijabi kaum munafiqin dari umat ini. Wa ammal kuffar fahum la yarawna rabbahum aslan. Adapun orang-orang kafir, mereka sama sekali tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, li'annahum mahjubun 'anillah, karena mereka terhijabi dari Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguhnya orang-orang kafir terhijabi dari Allah Azza wa Jalla. Wa amma hadhil ummah, adapun umat ini kata beliau, fal mu'minuna minhum wal munafiqun, yang mukmin maupun yang munafik, ar-rijal wan nisa, laki maupun perempuan, fa innahum yarawna Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yuhjabu anha ahlun nifaq
wa tabqa ru'yatu ahlil iman. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menghijabi dirinya dari kaum munafikin. Kaum munafikin dihijab dan tinggal kaum mukminin yang dapat melihatnya. Thumma takunu ru'yatu fihi allati hiya mahallul ladzati wan na'im fi jannatil khuld. Namun ketika di surga, maka disitulah orang benar-benar menikmati dan lezatnya melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah ru'yatullah di hari kiamat. Di kedua tempat, di hari kiamat dan di dalam surga. Di hari kiamat dilihat oleh setiap orang, setiap umat, yang munafiknya, yang mukminnya. Setelah itu orang-orang munafik dihijabi sehingga mereka tidak melihat Allah, tinggal kaum mukminin. Yang kedua di surga, dan ini sudah benar-benar penglihatan dan pemandangan yang sangat lezat dan sangat nikmat di dalam surga. Adapun orang kafir nggak bisa melihat, nggak bisa melihat. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di ayat ini, wujuhu yauma idzin kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Al-Mutaffifin ayat 15, bahwa sungguhnya orang-orang kafir mereka terhijabi dari Allah kelak pada hari kiamat. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lamma hajaballahu al-kuffara an ru'yatihi dalla ala anna al-mu'minina yarawnahum. Ketika Allah Azza wa Jalla menghijabi orang-orang kafir dari melihatnya, maka ini menunjukkan bahwa kaum mukminin bakal melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya, qala wa an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk suatu saat, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. idh nadhara ilal qamari lailatal badr, tiba-tiba beliau melihat, memandang bulan di malam bulan purnama. Ini kebiasaan orang Arab dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Orang-orang Arab itu biasanya kalau bikin rumah ada terasnya untuk tempat nongkrong, itu masih mending di Indonesia. Kalau di sana, di Arab sana nggak perlu kayak gitu juga, sudah cukup padang pasir aja udah gelar tikar duduk syahid di situ. Kebiasaan mereka dari zaman dahulu. Mereka duduk, tiba-tiba Rasulullah melihat ke bulan, itu berarti nggak ada atapnya. Mereka udah biasa itu, melihat di tengah bulan purnama. Kemudian beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian sungguh akan melihat Tuhan atau melihat Allah kelak di hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan, melihat bulan. La tudammuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan pada saat melihatnya. Di sini berarti yang diserupakan adalah melihat, bukan yang dilihat. Kalau yang dilihat berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerupakan Allah dengan bulan, dan itu enggak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada yang serupa dengan Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah tasbihur ru'yati birru'yah. Maka kalau ada orang yang mengatakan maksudnya melihat Allah di hari kiamat itu adalah melihat dengan hati, seperti sebagian al-Mu'tazilah memahami seperti itu, maka ini adalah ta'bir yang sangat jauh. Rasulullah SAW mengibaratkan, kalau seandainya Rasulullah mengatakan kalian akan melihat Allah di hari kiamat, mungkin ada bisa kita ta'bir bahwa maksudnya melihat dengan hati. Tapi Rasulullah mengibaratkan sebagaimana kalian melihat bulan. Sekarang kita melihat bulan dengan mata atau dengan hati? Dengan mata. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa maksudnya melihat Allah di hari kiamat melihat dengan hati, Anda enggak faham redaksi hadis. Melihat dengan hati itu setiap mukmin di dunia pun wajib. Ka'annaka tarah, dan itulah ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya.
Apa bedanya kalau begitu dengan dunia? Jadi sesuatu nikmat yang sangat nikmat dan hadis yang sangat jelas dita'awil yang akhirnya menjadi rusak. Rasulullah mengibaratkan, kama tarawna al-qamar lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatih, kalian tidak berdesak-desakan pada saat melihatnya. Enggak ada orang antri melihat bulan. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang baik balasannya adalah al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan lebih dari surga, yakni kata para mufassirin an-nazar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kebayang, subhanallah, Allahumma rzuqna lidzatan nazar ila wajhik. Melihat, dan banyak hadis, bahkan dikatakan mimma tawatara hadis man kadzab wa man bana lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal khawdu hadhi ba'du. Mimma tawatara hadis man kadzab, di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab alayya, siapa yang dusta atas nama Rasul. Hadis man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab, hadis tentang keutamaan orang yang membangun masjid niat ikhlas. Wa ru'yatun, hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal. Syafa'atun, tentang syafaat. Wal khawdu, dan telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhi ba'd, dan ini sebagian hadis mutawatir. Fal-inkar, kalau ada orang mengingkari ru'yatullah Azza wa Jal, orang ini bisa jadi dia jahil, bisa jadi mu'anid, memang sengaja menentang hadis ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, maka jika kalian bisa untuk tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan dua salat, salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum tenggelam matahari, maka kerjakanlah. Thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kemudian beliau membaca ayat surat Thaha 130, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam. Apa hubungannya antara hadis ru'yatullah dengan bimbingan Rasulullah? Jadi dalam hadis ini ada kabar, ada bimbingan. Kabarnya apa? Kalian akan melihat Allah kelak di hari kiamat, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Bimbingannya apa? Bimbingannya dua. Bimbingannya jaga salat subuh dan salat asar. Yang kedua, bimbingannya jaga zikir pagi, jaga zikir sore. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apa hubungannya antara ru'yatullah dengan hadis ini? Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, qala Ibnu Battal, qala Ibnu Battal ay qala al-Muhallab ay fil jama'ah. Qala wa khassa hadaini al-waqtaini lijtima'il malaikati fihima wa raf'i a'malil ibad li'alla yafutuhum hadzal fadlul azim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghususkan dua salat ini, bukan berarti kita boleh mengabaikan salat yang lain, tapi artinya Anda jaga dua salat ini berarti salat yang lain akan lebih terjaga. Apa itu kata Rasulullah? Salat subuh dan salat asar. Kenapa Rasul menghususkan dua salat ini? Karena kata beliau ada dua alasan. Yang pertama, bahwa dua waktu ini adalah waktu berkumpulnya malaikat. Yang kedua, waktu diangkatnya amal.
Diambil ucapan beliau ini diambil dari hadis yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una inda salatil asr wa salatil fajr fayas'adu alladhi bata fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam kaifa taraktum ibadi qalu atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, malaikat gantian rolling untuk menjaga kalian. Yang bertugas di malam hari, yang bertugas di siang hari, mereka rolling. Wa yajtami'un, dan malaikat berkumpul di waktu salat asar dan salat subuh. Itulah sebabnya makanya Rasulullah mengatakan jangan abaikan dua salat ini. Dalam hadis Utsman bin Affan, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat menjaga salat dua ini, salat dua waktu dingin, salat subuh dan salat asar, dia akan masuk surga. Kenapa dihususkan? Karena ini adalah waktu berkumpulnya malaikat. Malaikat yang bertugas di malam hari turun waktu salat asar. Yang bertugas di siang hari naik pada saat itu. Yang bertugas di siang hari turun waktu salat subuh. Yang bertugas di malam hari naik pada saat salat subuh. Lalu mereka ditanya oleh Allah Azza wa Jal, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan fulan pada saat kamu tinggalkan? Lalu dijawab, taraktuhum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang dia sedang salat asar, kami naik dia sedang salat subuh. Allahu akbar. Itu rahasianya kenapa kata Imam Al-Khattabi, kenapa dua salat ini dihususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding salat-salat yang lain. Dua keutamaan ini. Waktu berkumpulnya malaikat dan bakal dilaporkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang kalian lakukan? Apa yang dilakukan oleh hambaku pada saat kamu tinggalkan? Dia sedang salat. Makanya Rasulullah mengatakan jangan kamu tinggalkan dua salat ini. Fa in istata'tum. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Muhallab ay fil jamaah, salat berjamaah. Fil jamaah. Maka jangan ditunda. Salat asar, barakallahu fikum, ini juga adalah perhatian catatan penting bagi khususnya para ibu-ibu. Karena para ibu-ibu seringnya ngatur waktu sholat semaunya, seenaknya sendiri. Sholat zuhur kadang jam 2, setengah 2, kadang pokoknya menjelang asar lah. Semaunya kadang, dan itu terjadi kok. Mentang-mentang dia merasa gak wajib sholat berjamaah. Memang wanita tidak wajib sholat berjamaah, tapi bukan berarti ngatur jadwal waktu sholat semaunya. Sholat itu sudah diatur oleh Allah Azza wa Jal. Sholat itu sudah diatur oleh Allah Azza wa Jal, bukan kita yang ngatur. Sudah azan ya? Hah? Ya azan dulu baru kita lanjut dikit. Baik.
Taib, kita lanjutkan barakallahu fikum. Jadi sedikit tadi ada tambahan bahwa ini adalah pelajaran khususnya bagi kaum ummahat. Jangan mengatur waktu sholat seenaknya dan semaunya. Ya. Tapi memang bagaimanapun kondisinya, laki-laki tetap aja kalau ngingatin perempuan selalu kalah seringnya. Belum selesai ngomong udah dijawab. Ternyata memang ngingatin perempuan itu harus punya strategi yang banyak. Coba kamu tanya kepada istrimu pada saat dia dengar azan, pada saat setelah azan dan qomat. Coba, kayaknya saya pernah taklim, saya dengar dari ustadz, antara azan dan iqamat itu waktu makbul berdoa atau waktu mainan HP ya? Kira-kira yang benar yang mana ya kawan? Antara azan dan qomat itu kan waktu sholat, doa mustajab kan? Tapi coba lihat sekarang kondisinya kita, terutama ummahat. Antara azan dan iqamah, bahkan azan pun nggak jawab azan. Pokoknya handphone, pakai YouTube, kayak TikTok, kayak apa, kayak sinetron, kayak apa, kayak rugi Anda. Tapi ya itu tadi, laki-laki kalau ngingatin perempuan selalu kalah, selalu nyerah, dikerasin, ngambek. Nggak dikerasin, suaminya stres. Baru ngomong satu kalimat dia udah 1000 kalimat. Aduh. Maka ternyata harus punya strategi mungkin. Kayaknya waktu saya taklim saya dengarnya antara azan dan iqamat itu waktu sholat, waktu doa, apa sinetron ya. Coba kalau mereka mengejar keutamaan seperti ini. Baina kulli adzanaini salatun. Antara azan dan iqamat itu akan waktu sholat sunnah. Sekarang kalau ummahat, kalau ibu-ibu seenaknya ngatur waktu sholat. Kadang-kadang bahkan sebagian ummahat ngamuk ketika suaminya telat sholat. Pak, itu udah azan di masjid, bangun bapak sholat. Sampai pulang dari masjid dia sendiri masih tidur. Dibangunin, cerewet banget sih pak, kayak perempuan. Masya Allah, mau apa suami seperti gituin, suami udah ngelus dada aja itu. Masya Allah, Masya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Coba, enggak seperti itu. Antara azan dan qomat itu waktu yang sangat mustajab apa? Doa. Apa itu khusus laki-laki? Apa itu khusus yang sholat berjamaah di masjid? Kan umum. Mah atau bu, tolonglah, suami saya ini capek kerja, capek ini capek ini, tolonglah. Antara azan itu udah di masjid azan, wudu, begitu selesai azan sholat sunnah, doa. Doakan saya ini supaya bisa nggak banyak masalah, supaya bisa saya ini dibantu, tolong doakan saya. Nah, antara azan dan iqamat, qomat, mainan handphone, habis itu sinetron tanggung karena 1 jam lagi, setengah jam lagi sinetronnya. Bahkan kadang-kadang sholat di depan televisi pas ada iklan cepat-cepat wudhu. Ada iklan lari ke kamar mandi wudhu. Begitu selesai wudhu, ternyata sinetronnya sudah lanjut. Duduk lagi. Iklan kedua sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinganya di TV. Ya Allah, gimana hidup kita mau berkah, bagaimana suami anda mau berkah, bagaimana keluarga anda mau tenang, bagaimana anak anda gak durhaka, bagaimana anak anda gak berani kepada anda, sementara kelakuan anda sendiri seperti ini. Taubatlah. Kebaikan anak, kebaikan turunan itu pertama kali dari kebaikan orang tua. Sampai anaknya kadang bingung, bu, yang benar sholat zuhur jam berapa sih bu? Ya itu kalau udah di masjid azan ya sholat, ya berarti udah masuk. Lah ibu kadang jam 2 baru sholat. Anaknya mau mencontoh, tapi anaknya dimarahin, jadi anak cerewet loh. Padahal itu sebenarnya bukan cerewet, itu anak cerdas. Coba diarahkan, itu azan, ayo wudu, kita sholat jamaah, ibu yang mimpin, ayo dilatih. Lah ini anaknya, ibunya kelakuannya seperti itu, sholatnya gak teratur waktunya, giliran anaknya nakal, giliran ngeluh anaknya, katanya bapak dong tanggung jawabnya. Kamu gak tega, kamu tega banget sama suami kamu. Nafkah tanggung jawab bapak, semua bapak. Yang namanya pendidikan itu tanggung jawab perempuan nomor 1 di dalam rumah. Makanya Rasulullah memerintahkan dari awal cari wanita yang
beragama. Kenapa? Guru pertama dia di dalam rumah kita. Suami masih aja dibebani, kan tanggung jawabnya bapak. Ya udah, tanggung jawab saya sekarang, saya mendidik anak, kamu yang kerja sana. Kamu nge-grab kayak apa kayak kamu kerja. Saya mau jadi perempuan, kamu jadi laki-laki, coba. Mikirlah, orang tua itu kan doanya, ibu khususnya doanya kan makbul. Lah kalau antara azan dan iqamah handphone, sambil nunggu sampai jam 2 baru sholat, TV melulu, kapan waktunya mau doa itu si ibu? Selalu nyalahkan suami, kan bapak, kan suami, kan ini. Jangan. Ambil kisah Juwairiyah. Juwairiyah bintul Harith, dari itu ada dalam Riyadhus Shalihin hadis 1433 dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Juwairiyah bintul Harith ummul mu'minin, beliau bercerita bahwa suatu saat, suatu subuh, Rasulullah SAW pergi sholat di masjid, sementara saya sudah di tempat sholat saya. Rasulullah pergi ke masjid, Juwairiyah sudah sholat sunnah, sudah zikir di tempat sholatnya. Masya Allah. Ya Allah, kalau istri kita seperti ini luar biasa ini. Insya Allah rumah tangga nggak sering berantakan, insya Allah. Suami bangga insya Allah punya istri seperti itu. Duduk udah, Juwairiyah udah duduk. Sampai Rasulullah pulang dari masjid. Kebiasaan Rasulullah itu kalau udah di masjid sholat subuh duduk zikir sampai terbit matahari, baru sholat duha pulang ke rumah. Pulang ke rumah, subhanallah, Juwairiyah masih di tempat duduknya. Kalau zaman sekarang, ibu-ibu zaman sekarang apa? Kalau nggak TV ya tidur, zikir sambil baring. Awalnya jarinya gerak-gerak, lama-kelamaan udah nggak ada itu udah. Tinggal ngoroknya yang kedengaran. Awalnya sih masih kedengaran, subhanallah, subhanallah. Lama-kelamaan gitu. Ngoroknya aja yang kedengaran. Habis itu ngeluh. Anda ini sholat, kenapa nggak ngeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ngeluh kepada suami, ngeluh lagi kepada suami. Kalau nggak kepada suami, kepada anak. Lah, Anda dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk ngeluh asal-asalan, seenaknya ngatur waktu. Habis itu ngeluh kepada suami, salah kaprah Anda. Ngeluh itu kepada Allah Azza wa Jalla. Pulang, Rasulullah pulang ke rumah, Juwairiyah masih di tempat sholatnya tadi itu. Masih di tempat sholatnya ketika Rasulullah berangkat. Dari sholat malam beliau duduk di situ. Kaget Rasulullah, subhanallah, istri saya masih seperti ini. Dari tadi masih duduk sini. Rasulullah tanya, kamu dari tadi duduk di sini semenjak saya tinggal sampai saya pulang ini? Kata Juwairiyah radhiyallahu anha, na'am, iya. Apa jawab Rasulullah? Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundhul yawm lawazinathunna. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu kan enggak mau kalah dia dalam kebaikan, bersaing selalu. Itu semestinya kita bersaing dalam kebaikan. Apa kata Rasulullah? Kamu dari tadi semenjak saya tinggal duduk di sini belum pindah tempat? Belum. Dari tadi saya zikir, baca Quran. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, saya tadi di masjid mengucapkan 4 kalimat 3 kali. Yang kalau seandainya ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan semenjak kamu di sini, itu lebih baik yang saya ucapkan. Apa kata Rasulullah? 4 kalimat itu, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. 3 kali zikir pagi ini termasuk. Ini contoh istri tauladan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh ini barakallahu fikum ummahat. Bukan berarti tidak wajib sholat berjamaah itu seenaknya ngatur waktu sholat. Waktu sholat itu sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Maka bagaimanapun sesibuk apapun Anda ini, semuanya panggilan azan tinggalkan. Udah sholat asar. Mau aktivitas setelah itu, aktivitas setelah itu. Jangan mengabaikan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengancam dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Baca itu dalam tafsir As-Sa'di. Apa maksudnya orang yang sholat diancam? Orang yang mengabaikan sholat dari waktunya, laki-laki yang mengabaikan sholat berjamaah. Maka jangan kita meremehkan. Bahkan kadang-kadang sholat barakallahu fikum, yaitu tadi di depannya layar televisi, telinganya di sinetron,
Kenapa? Sinetronnya Suara Hati Seorang Istri. Apa yang kayak gitu itu? Itu merusak rumah tangga yang seperti itu. Nonton film seperti itu, nonton sinetron merusak. Suaminya nonton perempuan-perempuan yang lebih cantik dari istrinya, istrinya nonton laki-laki yang lebih tampan dari dia. Coba kalau kita komitmen barakallahu fikum ya ikhwan, waktu salat, nggak ada handphone, nggak ada televisi, nggak ada apa-apa. Kemudian yang terakhir kata beliau, kata Jabir, kemudian beliau membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan berzikirlah engkau kepada Allah dengan memuji Allah sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib ketika menafsirkan ayat ini, wa hadza tafsiru ma jaa fil ahadits. Ayat ini adalah merupakan tafsir di dalam setiap hadis yang lafadznya man qala kadza wa kadza hina yusbihu wa hina yumsi. Kalau ada hadis kata Imam Ibnul Qayyim yang lafadznya siapa yang membaca ini di pagi hari dan di sore hari, maka yang dimaksud annal murada qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, bahwa yang dimaksud adalah sebelum tenggelam matahari dan sebelum terbit matahari. Itu waktunya zikir pagi dan zikir sore. Kata beliau kalau ada hadis Rasulullah mengatakan siapa yang mengatakan demikian-demikian di pagi hari, siapa yang mengatakan begini-begini di sore hari, maka sore dan kriteria atau ketentuan pagi dan sore itu ditafsirkan di dalam ayat ini tadi barakallahu fikum, surat Thaha ayat 113, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam. Berarti kapan? Setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Ada orang yang kadang-kadang atau di sebagian madrasah kita katanya zikir pagi tapi sudah masuk kelas jam 7. Itu bukan zikir pagi namanya, belajar gitu aja. Itu bukan zikir pagi, zikir siang mungkin. Gak apa-apa, sekedar belajar, sekedar menghafal gak apa-apa. Tapi yang namanya zikir pagi dan zikir sore barakallahu fikum ya ikhwan, dibaca sebelum tenggelam matahari dan sebelum terbit matahari. Berdasarkan ayat tadi surat Thaha ayat 103. Naam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk ahlul jannah dan ahlul Quran, membukakan pintu keberkahan untuk kita semua dan keluarga kita, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.